Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali kita bertemu dalam video pembelajaran. Nama Ibu Indah Aprianti akan akan menyampaikan video pembelajaran dengan bidang studi pengantar praktikum ilmu resep, ataupun kita sering menyebutnya responsi resep di kelas 10. Oke, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk biodatanya nanti kita bahas di Zoom aja ya. Nah, kalau ini pendahuluannya, pastinya kalian selalu ditanyakan farmasi itu apa sih, dan alasan kalian masuk farmasi itu apa. Ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada siswa farmasi yang baru masuk. Kenapa sih para guru menanyakan ini? Jadi biasanya kalau kami, para guru menanyakan ini untuk menguatkan kembali niat-niat kalian. Kalau kemarin kan rata-rata misalnya niatnya, ya abisnya kemarin saya nggak masuk SMA negeri Bu, ya udah saya masuk BHM aja ngambil farmasi, kan? Atau ya gimana ya Bu, saya disuruhnya sih masuk farmasi sama orang tua. Ya sudah, ketika kalian sudah masuk ke farmasi, maka harus diseriuskan, gitu ya. Jadi jangan dikeluarkan lagi tuh sikap-sikap seperti waktu SMP-nya, misalnya malas, nyontek, bolos gitu ya. Nggak bisa kalau di farmasi seperti itu. Kita harus serius. Ya, maka kita luruskan lagi niat-niat kita supaya kita bisa lebih baik di tingkat SMK ini dan bisa lebih serius gitu ya. Jadi insya Allah farmasi ini menyenangkan bila kalian niatkan, gitu ya. Nah, di sini adalah yang harus disiapkan untuk pelajaran responsi resep. Responsi resep itu sebenarnya ada kaitannya dengan pelajarannya Bu Nova. Kalau Bu Nova kan ilmu resep ya. Kalau Ibu itu pengantar praktikum resep. Jadi setiap nanti yang akan kalian praktekkan, maka Ibu yang menyampaikan. Itu ya. Nah, yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan adalah pertama buku catatan. Seperti saat ini, nanti habis kalian nonton videonya, kalian tulis resumenya, pindahkan ke buku catatan kalian. Yang kedua adalah buku jurnal kecil. Jurnal kecil kita sepakati saja adalah buku tulis seukuran Big Boss ya, yang agak besar itu. Nah, nanti apa sih fungsinya? Untuk menuliskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika praktikum. Nah, jurnal besar ini adalah buku laporan. Jadi setelah selesai praktek, kamu pindahkan hasil praktikum kamu ke buku laporan. Biasanya bukunya besar ukurannya. Nah, di lab resep ini mungkin kalian ada yang pernah masuk ke lab resep, mungkin waktu perkenalan Ibu kurang paham juga ya. Nah, nanti tiap siswa akan menempati satu meja. Nih, jadi di tiap satu meja ini ada satu timbangan, terus di dalam meja itu nanti ada lacinya, di situ ada berisi alat-alat praktikum. Nah, meja ini bukan hanya ditempati oleh kalian, tapi oleh 5 orang teman kalian yang lain. Kenapa? Karena ada kelas 10A, 10B, 11A, 11B, dan 12A dan 12B. Jadi kalian bekerja sama berenam untuk menjaga meja, timbangan, dan alat-alat praktikum di meja kalian supaya tetap baik. Kalaupun ada yang merusak, memecahkan, maka harus mengganti dalam bentuk alat juga, alat yang sama. Jadi nanti ganti ke labnya itu dalam bentuk alat. Nah, bagian timbangan di sini kalian bisa baca sendiri ya. Di sini nomor 1 adalah ini timbangan ya. Timbangannya itu seperti ini sebenarnya. Ini, cuman ini adalah untuk menunjukkan, jadi pakai gambar. Nomor 1-nya ini adalah alasnya, landasan, biasanya bentuknya dari kayu. Yang kedua ada tombol pengatur tegak. Jadi di bawah papan ini, di bawah papannya ini ada semacam putarannya, bisa meninggikan atau merendahkan papan. Yang ketiga anting penunjuk. Nah, ini harus lurus nanti antingnya, gitu ya. Yang keempat adalah jarum timbangan, nomor 4 nih yang jarum panjang ini. Nah, dia harus tegak berada di tengah-tengah skala. Skala itu nomor 5. Jadi di tengah-tengah skala, untuk menunjukkan bahwa timbangan ini tidak ke kiri, tidak ke kanan, tetapi setara. Bisa digunakan. Yang keenam adalah tuas penyangga timbangan. Biasanya kita gunakan juga untuk meng-on atau meng-off-kan timbangan. Kalau kita naikkan, artinya timbangannya sudah siap untuk digunakan. On. Kalau kita matikan, berarti timbangannya nanti ke arah bawah,
ya, datar lagi. Yang ketujuh adalah pisau tengah. Ini menunjukkan keseimbangan tadi dari jarum. Yang kedelapan adalah pisau lengan, ada di kanan dan kiri buat buat meletakkan bahwa piring timbangan ini nanti di tengah-tengah. Yang kesembilan ini yang disebut dengan tangan timbangan atau lengan timbangan nih, segini. Ya, dia menopang piring. Nah, 10 ini di kanan dan kiri ada murnya untuk bisa geser ke kiri atau ke kanan kalau timbangannya dirasa belum setara. Misalnya timbangan ternyata beratan ke kanan, maka nanti murnya yang digeser. Nanti mur yang mana nanti kita pelajari. Yang ke-11 adalah piring timbangan. Piring timbangan ini adalah untuk meletakkan bahan obat dan anak timbangan. Jadi yang kanan ini untuk bahan obat, yang kiri ini adalah untuk meletakkan anak timbangan. Di lab, kita akan menggunakan dua jenis timbangan. Yang pertama adalah timbangan gram. Ini timbangan gram. Timbangan gram itu adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan obat yang bobotnya 1 gram ke atas. Jadi 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, sampai 100 gram, 200 gram itu semuanya nimbangnya pakai ini. Itu ya, pokoknya mulai dari 1 gram ke atas. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah anak timbangannya. Anak timbangan itu apa sih? Bobot yang menyatakan jumlah yang diinginkan. Misalnya mau nimbang bahan obat 10 gram, maka pakai nih anak timbangannya 10 gram, taruh di kiri. Di kanannya tinggal nimbang, berarti kalau sudah setara nanti oh iya sudah setara, berarti pas 10 gram. Ya. Nah, kalau yang ini adalah timbangan miligram. Bedanya apa sama yang tadi? Bedanya dari fungsinya. Fungsinya adalah digunakan untuk menimbang bahan obat yang kurang dari 1 gram. Berapa sih? 0,5 gram, 0,1 gram. Gitu ya. Bedanya apa sama tadi? Kalau dari bentuk dia sama ada piring timbangan, fungsinya juga sama. Gitu ya. Tetapi di sini dia lebih kecil dan dia ditempatkan dalam suatu rumah atau lemari dengan 2 pintu. Kenapa? Karena kan dia serbuk yang akan ditimbang di timbangan ini jumlahnya sedikit. Kalau terkena angin sedikit, dia hilang ketiup angin. Maka dia ditempatkan di lemari seperti ini. Ya. Untuk menjaga serbuk yang ditimbang. Kalau tadi timbangannya, sekarang anak timbangannya. Nah, anak timbangannya ada yang gram nih, mulai dari 200 gram sampai 1 gram. Di lab sebenarnya semua punya nih anak timbangan. Di lab sudah disediakan. Nih ya. Cuman masalahnya sering hilang. Makanya kalau di lab itu anak timbangan yang kecil-kecilnya mulai dari 10 gram sampai 1 gram itu disimpan oleh asisten lab. Nanti kalian harus memiliki. Nanti mungkin ada infonya lebih lanjut dari Bu Nova. Nah, kalau ini anak timbangan miligram, mulai dari 500 miligram, bentuknya dari kayak lempengan seng gitu, memang ringan, tapi sudah disesuaikan beratnya, dia sudah ditimbang. Ini 500 miligram, ini 200 miligram, sampai ada yang kecil nih 1 miligram. Ya. Nah, pengenalan timbangan, anak timbangan. Nah, yang wajib dimiliki kalian adalah nih 20 gram 2 buah, 10 gram 5 gram, 2 gram 1 gram. Kenapa 20 gramnya 2 buah? Supaya bisa menimbang 40 gram. Karena kita tidak punya anak timbangan yang satunya itu 40 gram. Jadi kalau mau nimbang 40 gram, 20 gramnya harus 2 buah. Begitu juga dengan 4 gram. 2 gram ini 2 kan untuk nimbang 4 gram. Timbangan miligramnya seperti ini. Dari mulai 500 mg sampai 5 mg. Itu yang paling kecil yang wajib dimiliki. Ya. Nah, kenapa 200 mg-nya 2 buah? Sama kayak tadi, 400 mg. Buat timbang 400 mg. 20 mg-nya kenapa 2, Bu? Untuk menimbang 40 mg. Gitu ya, dan lain sebagainya. Slide terakhir adalah di pertemuan ini contoh penggunaan anak timbangan. Jadi Ibu akan memaparkan bagaimana misalnya mau nimbang sekian, anak timbangan berapa saja yang digunakan. Contohnya ini 15 gram. 15 gram itu berarti yang digunakan adalah 10 gram dan 5 gram. Kenapa? Ya karena kita tidak punya timbangan satu yang khusus 15 gram. Maka supaya 15 gram kita kasih 10 gram dan 5 gram.
Oke. Kalau 20,1 gram berarti pakai anak timbangan berapa, Bu? Misalnya mau nimbang 20,1. 20,1 gram itu kan artinya 20 gram dan 0,1 gram. Jadi udah ketahuan, berarti yang pertama adalah pakai timbangan 20 gram. Nih, ya. Nah, yang 0,1 gram itu berapa? Kita nggak punya anak timbangan 0,1 gram. Maka 0,1 gramnya kita pindah dulu. Kita ganti jadi bentuk miligram. Kalau timbangan miligram kan kita punya. Kita lihat ya, ini adalah tangga bobot yang dulu kita pernah belajar waktu SD. Kita lihat dari gram ke miligram nih. Gram ke miligram turun 3 kali. Artinya setiap turun dikali 10. Kalau turun 3 berarti dikali 1000. Berarti 0,1 gram ini berapa gram sih? Yang ini nih. 0,1 gram ini berapa miligram? Berarti dikali 1000. 0,1 gram dikali 1000. Hasilnya adalah 100 miligram. Maka untuk menimbang 20,1 gram, kita butuh anak timbangan 20 gram dan anak timbangan 100 miligram. Seperti itu. Nanti Ibu akan tambahkan lagi di grup beberapa contoh lainnya. Semoga kalian bisa memahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.